A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr wa atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Setelah Allah menjelaskan tentang puasa itu ya. Puasa itu kan dari maghrib sampai dari subuh sampai maghrib. Ada beberapa tafsir ulama. Pertama, puasa itu awalnya nih, awal Islam. Puasa itu dari subuh sampai bukan sampai maghrib. Mulainya lagi kalau orang sudah sholat isya atau sudah tidur. Jadi subuh puasa, maghrib buka. Selama dia belum sholat isya, dia masih boleh makan, boleh minum. Atau selama dia belum tidur. Tapi kalau dia udah sholat isya, setelah sholat nggak boleh makan, nggak boleh apa-apa. Sampai kapan? Sampai maghrib lagi. Jadi buat jatah bukanya itu dari maghrib sampai dia sholat isya. Kalau sholat isya jam 8 dia, berarti sampai jam 8 doang. Kalau sholat isya jam 12 ya sampai jam 12 doang. Atau sampai dia tidur. Maghrib buka, jam 10 tidur, belum sholat isya belum. Tidur. Bangun jam 11. Nah, dari jam 11 udah nggak boleh makan lagi sampai maghrib lagi. Dulu penafsiran ulama satu. Ada yang menyebutkan, oh tidak. Puasa itu dulu disebutkan tidak haram makan minum ketika malam, cuman belum dijelaskan. Jadi wajib puasa dari kapan? Dari subuh sampai maghrib gitu ya. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafath. Dihalalkan bagi kamu. Jadi ini ayat ini ya. Sebab nuzulnya mereka menyangka berarti dan tidak sesuai. Jadi diwajibkan puasa, cuman belum jelas kewajibannya seperti apa. Kalau malam, taunya siang yang nggak boleh. Kalau malam ini mereka menganggap berjima itu nggak boleh, makan minum itu nggak boleh. Malam nih, bukannya maghrib aja. Nah, udah lewat maghrib mah, jangan jima, jangan makan, jangan minum. Menurut pemahaman mereka awalnya, padahal boleh. Cuman menurut pemahaman mereka nggak boleh. Karena belum jelas, belum nanyain lagi. Terus banyak yang nggak kuat, termasuk Sayyidina Umar, yang terkuat amat ya, yang badminton gitu. Akhirnya dia berhubungan dengan istrinya, tapi diem aja, tapi ngerasa salah, karena nganggapnya itu nggak boleh, tapi karena nggak kuat, gitu ya, tetap dilakuin. Maka nanti di atas ada wa'afa ankum. Allah tahu kalian tuh mengkhianati diri kalian sendiri dengan melakukan jima di malam hari bulan Ramadan, padahal menyangka itu tuh tidak boleh. Tapi Allah maafin. Padahal nyatanya boleh. Jadi mereka nggak berbuat salah, enggak. Karena sama Allah dibolehin kok. Oleh hukum dibolehkan malam hari kumpul dengan istri saat Ramadan itu malam hari boleh. Tapi mereka nggak tahu, nyangkanya nggak boleh. Tapi dilakuin tetap. Maka ada bahasa di sini nanti, nggak apa-apa Allah maafin. Padahal dia nggak salah, tapi kok dimaafin? Karena dia nganggapnya itu nggak boleh. Maka nanti, kalau kita sesuatu nih, misalnya ini air nih ya, orang nggak tahu rasanya Fanta. Orang nggak tahu rasanya Fanta, dia nganggap ini Fanta. Padahal ini topi miring misalnya. Diminum nyangkana halal, padahal haram. Berdosa nggak? Nggak. Meskipun dia belum tahu rasanya Fanta itu seperti apa ya. Dibohongin sama orang, nih Fanta nih minum, padahal topi miring misalnya. Minuman keras padahal itu. Diminum sama dia, dosa nggak? Nggak. Karena dia nyangkanya itu Fanta. Itu halal. Beda dengan orang begini. Nyangkanya ini Fanta sebenarnya. Tapi dia nyangkanya topi miring. Dia nggak tahu rasa Fanta seperti apa. Rasa TM nggak tahu seperti apa. Tapi dia menyangka ini haram. Ini minuman keras. Padahal nyatanya bukan gitu loh. Dia minum, dosa. Meskipun kenyataannya ini halal. Yang sama dengan ini, sebenarnya halal. Cuman dia nggak tahu, para sahabatnya nggak tahu, dikiranya haram. Karena dikira haram, dia menjaga tuh, biar nggak ngelakuin. Tapi nggak kuat juga ternyata. Nggak sebagai hantam gitu kan.
Maka Allah bahasa di sini, kalian mengkhianati diri kalian sendiri dengan melakukan sesuatu yang kalian yakini itu haram, tapi kok dilakuin aja gitu. Maka kata Allah, nggak apa-apa dimaafin, oh nyatanya memang halal kok gitu. Nah, dihalalkan puasa pada malam puasa, malam Ramadan itu ar-rafas. Rafas itu asal kata omongan-omongan jelek namanya rafas. Omongan yang gak dikontrol. Ngomong-ngomong tuh beres gitu ya. Asal ngawak-wak doang itu tak rafas namanya. Ucapan-ucapan keji itu rafas. Tapi dimaksud di sini adalah bersetubuh, berjima dengan istri, bergaul dengan istri. Kemudian disebut rafas sebab rata-rata bergaul dengan istri itu kotor. Nah, untuk kotor kuma nyolokan liang ciki injing, liang kotor gitu kan. Maka disebutnya rafas. Allah enggak ini bahasa Quran, bahwa Quran itu bahasanya bagus. Enggak vulgar gitu. Meskipun satu saat vulgar itu. Ila nisaikum, kepada istri-istri kalian bil jima, dengan jima. Nah, makanya ditafsirkan rafas itu jima, bukan ngomong buruk. Coba kalau bahasa letterlik doang, secara bahasa. Dihalalkan atas kalian malam bulan puasa kepada istri kalian ngomong yang buruk-buruk. Goblok lu, tolol lu. Masa begitu halal? Maksudnya jima, ya, bersetubuh dengan istri. Karena ya Allah tahu lah bagaimanapun seseorang yang laki-laki itu butuh. Perempuan ya butuh, namanya makhluk hidup itu butuh. Nazala ini ayat turun naskhon, menyalin lima kana fi sodul Islam min tahrimi wa tahrimil akli wa syurbi ba'dal isya. Nah, ini menurut tafsir yang pertama, bahwa dulu ini ayat ini menasah, menyalin, mengamandemen hukum yang tadinya diharamkan di awal-awal Islam, malam bulan puasa itu haram berjima, haram minum, haram makan setelah Isya. Dan itu berat. Berat. Akhirnya diberi rukhsah. Diberi rukhsah, ini ada rukhsah kemurahan. Sehingga kata Allah, enggak salah gitu. Jadi Sayyidina Umar pun ngomong gitu kan. Ya Rasul, saya semalam itu berjima dengan istri karena enggak kuat gitu lihat. Nah, turun ayat ini. Ternyata setelah Umar ngomong begitu, yang lain juga sama ternyata gitu, cuma nggak ngomong doang. Malu gitu ya. Dimalum gitu. Sekarang halal nggak apa-apa malam-malam mah. Hunna libasul lakum. Sebab mereka itu pakaian bagi kalian. Istri-istri kalian bagaikan pakaian bagi kalian dan kalian bagaikan pakaian bagi mereka. Ini kinayah, ya. Bahasa majaz ya, perumpamaan ya. Bahwa suami istri itu ibaratnya pakaian. Pakaian itu menghiasi kita, nutup aurat kita. Fungsi pakaian apa? Ini pertama nutup aurat. Maka istri dengan suami itu harus saling menutupi kekurangan aurat masing-masing. Di tukang sayur ngajorakin salaki. Nah, itu nggak tahu tuh. Itu bukan libas itu berarti kan. Harus aja pakaian. Saling pakaian itu fungsinya melindungi ya. Maka istri dan suami harus saling melindungi, saling melengkapi, saling menutupi kekurangan. Jadi luas mana? Nah, itu bahasa Quran hebat. Ya. Kenapa harus pakai bahasa kiasan libas? Karena nanti penjabarannya luas. Harus berlaku seperti apa dalam berhubungan dengan suami istri, berumah tangga itu harus seperti apa. Jangan sampai saling menjelekkan di hadapan orang lain. Bahkan jadi konten gitu. Jadi ada piduikeun. Fungsi pakaian itu satu nutup aurat, dua ya menjaga, kan, melindungi dari panas matahari, dari dinginnya malam kan. Terus juga pakaian itu untuk menghiasi kan. Maka istri ya perhiasan bagi suaminya, suami perhiasan bagi istrinya. Ulah pamajikan mah titah geulis nyelet lok dandan. Itu dandan ya, maka Nabi juga nyisir kan. Kenapa suka nyisir? Ya saya juga dandan dong. Saya pengen suami istri saya kelihatan cantik, ya saya juga harus kelihatan cakep dong. Ulah hari pamajikan masih geulis nyelet lok dandan. Kondangan yang mau hapuk gitu. Jadi jangan istri saja yang dituntut untuk terlihat cantik oleh suaminya. Suami pun harus terlihat rapi oleh istrinya. Karena semua masing-masing adalah pakaian. Pada salah satu fungsi pakaian itu adalah perhiasan. Ngaginding pakaian kan untuk itu diantaranya. Dan saling membutuhkan, bahwa kita butuh pakaian. Butuh jelema moal bisa jelema tataran jangan moal. Ja suku mata di irian tadi. Tetep pakai pakaian sarajan nutupan iya doang, sarang gak pesona doang. Kemakaran kata ayo ya tetap itu kan tetap pakaian tetap gitu loh. Memang untuk melindungi itulah. Meskipun di pakaiannya kos gitunya kurang bahan gitu kan. Fungsi utama pakaian nutup aurat itu fungsi utama tuh. Ini menghiasi, saling menghiasi, saling membutuhkan tapi tidak saling menutup. Wah, itu bukan fungsi utama. Pakaian itu fungsi utamanya nutupin aurat. Kedua, pantas apa enggak. Ketiga baru model. Ini model ditihelakeun. YouTube aurat nomor sekian. Kedua pantas lah gampang pantas itu model begitu.
Atau pakaian artis dipakai kurang lembur sok nyawah teh ada semua pantas satu. Fungsi utama nutup aurat dulu. Nutup aurat itu fungsi utama. Maka istri dengan suami dalam berhubungan pasutri itu ya di rumah tangga itu harus saling melindungi, saling menutupi kekurangan masing-masing, saling melengkapi kan. Nggak ada manusia yang sempurna. Ulah saling umbar kesalahan gitu. Dan yang begitu yang melanggengkan pernikahan. Tapi kalau fungsinya sudah tidak sesuai, ya jangan harap pernikahan itu akan bertahan lama atau sakinah, mawadah, warahmatis, mawadah. Maka bahasa Quran ini dalam, pakai bahasa seperti itu. Dan ibarat seperti pakaian kan, kalau namanya berhubungan badan pasti kan nempel. Berarti kan seperti pakaian itu. Dan ikhtiar saling membutuhkan masing-masing kepada yang lain. Buka pamajikan cenah jore alhamdulillah daekeun ka aing eta da daekeun buku deui gitu geus. Boga salaki tukang molor bae alhamdulillah aing pirang-pirang sakieu boga salaki gitu. Ya janda mah kadang jadi omongan batur. Menjadi janda jadi omongan batur kadang-kadang begitu. Berarti orang teh punya pasangan karena sesuatu itu ya berpasang-pasangan. Jangan sendirian aja, jangan jomblo terus emangnya Tuhan. Yang nggak kawin cuma Tuhan sama malaikat. Yang tidak berpasang-pasangan itu. Sesuai kodratnya manusia berpasang-pasangan. Tapi dalam rangka ibadah itu ibadah paling kebal nikah. Berumah tangga itu ibadah paling lama. Sampai mati loh. Sholat nggak waktuan. Segala sesuatunya ibadah. Nanti nih sholatnya jelema anu boga pamajikan 2 rakaat lebih bagus daripada 70 rakaat sholat anu jomblo. Semua mah. Jadi boleh malam-malam berhubungan dengan istri ketika Ramadan ya. Alimallahu annakum kuntum takhtanun anfusakum tuh. Allah tahu kok kamu tuh sudah berkhianat kepada diri kamu sendiri dengan apa? Dengan mengerjakan sesuatu yang Allah larang. Jimat ya, kok beda kuat. Ya. Dia yakin ini nggak boleh tapi dilakuin aja. Tapi kata Allah nggak apa-apa, fataba alaikum. Wa qala dzalika li Umar, tuh terjadi itu pada Umar, wa ghairi dan selain daripada Umar. Dia datang kepada Nabi minta maaf, yang semalam nggak kuat sama istri, akhirnya diturunkan ayat ini. Setelah Umar ngaku, ternyata yang lain juga pada ngaku sama. Oh, ternyata sama. Cek Umar ya. Orang saya seru, hanya tuh ganti aing doang gitu. Ya karena itu kebutuhan manusia. Fataba alaikum dan Allah menerima taubat kalian. Qabla taubatikum bahkan sebelum kalian bertobat. Geus ditarima ku Allah, geus dihampura. Wa afa ankum ya. Dan Allah maafkan kalian. Sehingga kata Allah, fal ana basyiruna. Geus ku lima. Hajar gitu. Ya. Maka bahasa ini kata ulama nih, ada yang mengatakan basyiruhunna. Udah sekarang menggaul istri-istrimu gitu kan. Itu ada mengatakan hanya boleh saja boleh. Sebagian ulama menafsirkan ini artinya bahwa kesunahan lebih sunah deui lamun bulan puasa teh. Geus bulan puasa penting geus gitu kan geus sunah penting. Ya, diparetah ku Allah kita. Fal ada basyirun geus ku hajar gitu. Cik urang mah. Jam yang udah jima oleh kalian gitu. Wabtagu ma kataballahu alaikum. Carilah apa yang Allah fardukan kepada kalian. Ai ibahahu minal jima au qadaru minal walad ya. Geus jangan didinya anak yang pinta gitu ya. Usahakan gitu. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah kepada kalian. Nah ini bukan hanya sekedar dibolehkan, bahkan ada perintah gitu. Sehingga sebagian ulama anjuran sekali, anjurkan sekali yang punya suami, yang punya istri gitu. Kalau bulan Ramadan malam-malam enggak segitu bae geus ibadah eta teh geus. Kamu pengantin anyar mah. Enggak suka hajar terus gitu kan. Naon dalilna fal ana basyiruhunna gitu. Ibadah ada yang enak kok ngapain nyari yang susah kan gitu. Wa kulu washrabu silakan makan silakan minum. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Sakitu tadi data. Sampai jelas terhadap kalian benang putih dan benang hitam. Itu awalnya. Sahabat akhirnya dalam tafsir itu ada yang naruh benang di bawah bantalnya, taruh benang. Asal udah begitu dia ada agama malam, lihat teman-teman. Beda enggak nih antara hitam dan putih? Belum beda. Masih boleh gitu. Berarti masih boleh makan minum kan belum beda. Tidur lagi dia, makan lagi, minum lagi ya, hajar deh pamajikan gitu kan. Ada sebagian yang
masang benang di sini nih, benang hitam, di sini benang putih. Nanti dilihat udah beda belum, masih boleh minum, masih boleh makan. Terus gitu. Akhirnya datang Adi bin Hatim, sahabat Adi bin Hatim, Qais bin Sarmah kalau nggak salah nama-namanya itu. Datang ke Nabi, oh saya mah ya Rasul, itu maksudnya apa? Saya suka naruh benang di bawah bantal. Kata Nabi, iya ya, iya nggak ya? Iya, bagian kepala belakang gitu ya. Cek rambutnya panjang amat ya tak bagian sirah tukang mana gitu. Itu ungkapan ya, saya aku tahu-tahu gitu. Ya karena nggak ngerti gitu ya, nggak ngerti gitu. Nggak ngerti aja, turun Jibril membawa penjelasan ayat dari Allah, minal fajr, dari subuh fajar sodik itu maksudnya. Oh, maksudnya khaitul abyad, benang putih itu maksudnya subuh, benang hitam itu maksudnya malam. Kalau udah ada kilat ya, sinar cahaya membentang subuh fajar sodik itu berarti sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah, penjelasannya diakhirkan. Maka ada kata ulama, wahyu yang paling pendek dibawa oleh Jibril, jauh-jauh di Jibril datang ya, hanya cuma bawa minal fajr. Itu doang. Jadi kalau sudah datang fajar sodik maksudnya mah. Karena sahabat banyak yang salah, yang keliru, malah ngipin benang. Kan malah bawa lampu. Aku hari onam bisa dulu kabedaku. Balau kan cahaya listrik gitu. Jadi aya nu nalian suku make benang putih, benang hidung, kayak mun geus kadulu bedana yo. Berarti geus teu meunang gitu kan. Aya nu nindihan benang gitu. Dijelaskan akhirnya oleh Jibril membawa maksudnya minal fajri, dari subuh. Khaitul abyad itu subuh maksudnya. Khaitul aswad berarti adalah malam. Hanya dijelaskan yang satu doang yang dijelaskan. Khaitul abyad doang yang dijelaskan. Benang putih itu maksudnya apa? Subuh. Khaitul aswad, benang hitam nggak dijelaskan. Kenapa? Sudah bisa dipahami dari kata-kata minal fajr ya. Maka Surah itu singkat, padat, jelas. Tidak bertele-tele bahasanya. Maksudnya mah minal khaitul aswad itu minal lail gitu. Ya malam. Tapi yang disebut subuh doang. Sumati musyam ilalai. Kalau udah subuh ya sudah sempurnakan puasamu sampai datang malam hari. Guru syamstean. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kebiasaannya dulu itikaf, maka sebagian ulama nih berdasarkan ayat ini ada yang mewajibkan itikaf itu harus sambil puasa. Tapi dalam madzhab Imam Syafi'i tidak apa-apa tidak sambil puasa nih. Cuma utamanya itikaf itu harus sambil puasa. Dan itikaf itu fil masajid, harus di masjid. Jangan kamu menggauli istri-istrimu sedangkan kamu sedang beritikaf di masjid. Wah, kira aku di jero masjid kikituan dan gitu maksudnya. Orang itikaf, niat dia itikaf sehari semalam 24 jam berarti ya. Dari subuh sampai subuh lagi. Pas asar dia pulang dulu, lapar. Pulang dulu boleh, pulang dulu. Pulang dulu, manggil pamajikan pun terus mandi. Gitu. Dimuat ajuna. Balik deh ke masjid. Neruskan itikaf. Itu tidak boleh. Gitu loh. Tidak boleh, sehingga turun ayat ini bahwa jangan begitu. Banyak sahabat yang begitu, di antaranya Ali bin Abi Thalib, balik heula gitu kan. Manggihan pamajikan aja butuh ya. Terus ka masjid deui, kayak ulah gitu. Lain berarti kikituan di masjid lain atau teu ngabina-bina. Jadi jangan kamu bersetubuh dengan istri-istrimu sedangkan kamu dalam keadaan beritikaf di masjid. Nah ini akifuna fil masjid mensyaratkan bahwa itikaf itu harus di masjid. Masjidnya itu masjid jami, masjid yang dipakai Jumatan. Karena dulu begitu, yang itikaf terus butuh pulang dulu, nerusin lagi. Dan itikaf itu harus di masjid, masjidnya masjid yang dipakai untuk sholat Jumat, masjid jami itu namanya. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah hukum-hukum ya had. Hudud itu had, artinya batas-batas. Tergantung setelahnya. Lapad hudud ada yang setelahnya itu fala taqrabu, jangan kau dekati. Berarti itu adalah larangan-larangan Allah. Yang haram gitu ya. Tapi kalau al-hudud, ya hududullah di depannya ada fala ta'taduha. Jangan lewati batas. Berarti itu hukum. Hukum-hukum. Kalau hukum-hukum ya ada halal, ada haram ya, hukum-hukum. Di sini mah di depannya takrobuha. Itu batas-batas Allah, maka jangan kalian dekati. Berarti maksudnya batas-batas itu larangan. Bukan hukum, larangan, lebih spesifik lagi. Jangan kalian dekati. Bahasa jangan mendekati larangan Allah itu lebih hebat ya, lebih balagoh, lebih hebat dalam sisi bahasa daripada jangan melakukan. Kayak zina, wala taqrabuz zina. Jangan deket-deket, deket aja jangan, apalagi zinahnya begitu. Deket jadi makanya golongan teman. Karena bisa lebih menjaga.
Ya kalau deket aja enggak, karena man hama haulal hima yushiku ayyaku afihi, kata Nabi. Kalau orang sudah mendekati larangan, nanti jatuh ke situ. Namun guys, mapal non pagar teh nya mah pagar dangder teh ya, boga batur geus kanan ge asup ke deung dege nya ka kebun batur gitu. Maka bahasanya bukan jangan melakukan larangan Allah, bukan, tapi jangan deket-deket. Supaya apa? Supaya ada spare gitu loh, ada batas, jangan pas di sini, jangan, meskipun ini masih halal. Supaya apa? Lebih menyelamatkan, kita ambil segini. Karena yang halal pun kalau sudah habis semua dimakan, ya, dilakukan, sebentar lagi yang haram dikerjain. Maka harus punya batas. Kayak makan itu halal, tapi jangan melebihi batas. Kalau melebihi batas nantinya kekenyangan, bukan kenyang, kekenyangan. Geus kitu mangkena molor, aja itu salah kan. Gara-gara apa? Itu. Jadi kalau kita punya jarak yang halal itu segini, jangan sampai sini kita habisin semua. Sakieu ieu, bere batas. Karena kalau semua batasnya sudah diambil, nanti sebentar lagi jatuh kepada yang haram. Kadalika, begitulah, seperti itu Allah menjelaskan tanda-tanda apa ayat-ayat Allah bagi manusia. Supaya apa? Supaya mereka bertakwa, menjauhi, takut terhadap larangan-larangan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ayat ia turun, berarti dihalalkan geus kuarima. Bulan puasa, penting-penting terus, sebelum semua boleh makan, boleh minum, boleh jima, dan lain-lain lah. Yang penting mah ulah kritikap, baik itu untuk jima. Ada batas-batas ini, rukhsah kata ulama. Betapa Allah sangat-sangat ngertiin manusia. Karena itu sesuatu kebutuhan, sehingga udah menang 30 poe puasa muni. Wah, lihat sirah luhur, sirah handap. Ya. Bisa bahaya kan. Itu dijelaskan ku Allah. Ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda iyalah ayat-ayat hukum-hukumna dijelaskan tuh supaya apa? Supaya kita bisa menjaga dan takut mana batasan, mana larangan gitu ya. Sehingga tidak dekat-dekat. Apalagi melakukan dekat-dekat pun kita tidak. Jadi itu lebih menjaga, preventif lah. Jangan yang halal pun dimakan semua, pun halal ya. Tetap kudu boga batasan. Wala taqulu amwalakum bainakum wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.